juga udah kenal dengan teman-temannya atau ada yang belum? Ada yang belum kenal. Nah, sebelumnya kalian dari kelas yang sama atau kelas yang beda? Nah, karena Anda semua dari kelas yang berbeda, alangkah baiknya jadi kita berkenalan terlebih dahulu. Baik, pertama Ibu dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Devi Nur Adhani. Anda semua bisa panggil Ibu Devi ya. Iya, Bu. Oke, selanjutnya dari Ananda Eli tadi ya. Silakan perkenalkan Ananda. Halo guys. Perkenalkan, nama saya Elit Sadera. Panggil Elit. Saya dari kelas 10 IPA. Selanjutnya Semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Maharani. Saya biasa dipanggil Rani. Saya dari kelas 10 MIPA 2. Selanjutnya ada Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Prasetya Rahmani. Biasa dipanggil Ran. Saya dari kelas 10 kelas. Oke, terima kasih ulangan selanjutnya. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Afdal Dayani Sekali. Biasa dipanggil Afda dan saya berasal dari kelas IPS 11. Selanjutnya, halo semuanya. Saya dari kelas 12 IPA Bu. Oke, terima kasih. Oke, lanjut siapa? Elvi Bu. Oke, selanjutnya Perkenalkan, nama saya Siti Pradipta. Biasa dipanggil Ratu. Saya dari kelas 11 IPS 2. terakhir. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lali. Biasa dipanggil Gita. Saya dari kelas 11 IPA 1. Halo Lita. Baik, karena kita sudah berkenalan semua, Ibu mau tanya, coba Elvi namanya ini Eli Bu. Eli dari kelas 10 IPA. Oke, kalau Bulan ini namanya siapa? Kita dari kelas. Dari kelas 11 Bu. Oke, jadi Anda semua sudah pada kenal ya sama semuanya. Jadi sebelumnya apakah Anda sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Sebelumnya saya sudah Bu. Saya sudah sudah itu. Oke, itu sudah pernah ya. Sudah Bu. Oke, jadi coba aku jelaskan apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan itu Bu seperti kelas ini memberikan bantuan atas kondisi saya keluarganya Bu. Mau itu masalah pribadi, belajar, misalnya. Kalau yang lainnya belum pernah ya melakukan bimbingan kelompok? Baik, jadi Ananda, bimbingan kelompok ini merupakan salah satu layanan bimbingan konseling yang diberikan oleh guru BK kepada Ananda semua untuk membahas masalah-masalah atau topik-topik terkait dengan perkembangan diri, sosial, belajar, dan lainnya seperti pribadi juga. Jadi nanti Ananda di dalam bimbingan kelompok ini kita membahas topik-topik yang akan kita angkat. Nah, jadi topik-topik yang akan kita bahas ini bisa dari Ibu atau bisa juga dari Ananda semua. Baik Ananda, jadi dalam bimbingan kelompok ini apapun yang kita sampaikan atau apapun topik pembahasan yang kita bahas itu hanya ada di kelompok ini saja. Jadi pengetahuan ini hanya untuk kita aja. Misalnya ada sesuatu hal yang kita bahas itu yang menyangkut diri pribadi atau bagaimana, itu hanya dalam dinamika kelompok ini aja. Jadi Ananda, dinamika kelompok sendiri ialah hubungan timbal balik antara anggota kelompok semua, antara Ananda semua. Jadi nanti di antara Ananda semua apabila ada satu teman yang menyampaikan pendapat, Ananda semuanya harus mendengarkan, memperhatikan secara saksama, ya. Nah,
dapat berkomunikasi dengan tempat presiden gitu. Jadi kita juga harus mendengar dan pahami. Benar yang dikatakan oleh teman-teman Anda semua. Makna dari bentuk lingkar ini supaya Anda semua ini menjadi lebih fokus, lalu hubungan sosial kita tuh lebih terbangun, lebih terjalin, dan Anda semua ini menjadi lebih akrab dengan teman-teman yang lainnya. Karena ketika kita duduk melingkar seperti ini, kita kan menjadi face to face ya seperti kata Eri tadi. Nah, kalau kita face to face, jadi kita tuh lebih bisa memahami ekspresi teman-temannya, jadi lebih akrab. Baik Anda semua, apakah Anda semua sudah paham apa itu bimbingan kelompok? Sudah, Ibu. Oke. Jadi apakah Anda semua sudah siap untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya? Sudah, Ibu. Baik Anda semua, karena Anda semua sudah paham apa itu bimbingan kelompok dan sudah siap untuk melakukan bimbingan kelompok, langsung saja pada hari ini kita akan membahas topik tentang bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, apakah Anda semua di sini menggunakan media sosial? Iya, Bu. Baik, media sosial apa aja yang Anda gunakan? Ada TikTok, Bu. TikTok, WA, Bu. Instagram, Twitter, Bu. Twitter, Telegram, lalu Facebook. Facebook. Kalau YouTube bisa. Baik Ananda, aplikasi yang Anda sebutkan semua ini kan merupakan media sosial. Nah, jadi ketika Anda menggunakan media sosial itu, Anda harus bijak karena dalam media sosial itu kan kalian berkomunikasi dengan orang lain. Jadi Anda semua ini harus menggunakannya dengan bijak dan baik. Nah, Ibu ingin tahu bagaimana penggunaan media sosial yang baik dan benar ketika kita memakai aplikasi-aplikasi yang Anda sebutkan. Oke, coba kepada Wulan terlebih dahulu. Itu dia bisa menolong kita supaya tidak terlalu dalam menggunakan media sosial itu. Ibu, ya, jadi Tidak dalam menggunakan media sosial itu, Bu, seperti kita kayak mencari manfaat dalam media sosial itu, bukan malah memberi kesan negatif gitu, Bu. selanjutnya, Ya, Bu, sama kayak Ibu. Bijak dalam bermain media sosial, Bu. Melihat di media sosial itu lebih banyak melihat hal-hal yang terkait pelajar, Bu, bukan melihat artis. oke, selanjutnya, bijak dalam media sosial. Kalau misalnya main media sosial itu nggak usah lihat yang paling deskripsinya. Terus kalau misalnya posting ibu posting sesuatu ya ada teman yang posting nah jangan berkomentar negatif. Selanjutnya, Bu, oke, Rani. ini Bu, kalau kita media sosial itu kita harus pintar memilih dan memilah menggunakan media sosial ini karena apapun pertama kita harus juga ini harus pandai memilihnya dan memilih semuanya kita harus mengkonsumsi, Bu. Rani setelah terjadi ya. Kamu, Selanjutnya kita. Saya tadi kan saya bilang gitu. Nah, jadi terus saya juga sering bilang aku kayak kalau itu harus pandai teman-teman tuh jangan negatif gitu yang bermanfaat lah gitu. Jadi kayak sebenarnya media sosial juga berdampak positif dan negatif juga, Bu. Jadi kalau saya ke YouTube bisa dari orang kedua saya nonton YouTube. Jadi kalau misalnya lagi sibuk jangan nengok itu dulu gitu. Jadi lebih bisa mengambisikan mengatur kapan main sosial media yang tepat. Berarti maksud kita menggunakan media sosial itu tetap bisa mengatur waktunya ya. Nah, baik Anda semua, apa yang disampaikan oleh Anda tadi itu sudah benar semua. Berarti di sini Anda semua sudah tahu ya bagaimana cara menggunakan media sosial itu yang baik dan benar. Nah, namun di sini Ibu mau memberi beberapa tips bagi Anda semua untuk menggunakan media sosial supaya lebih baik, supaya lebih bijak dan meninggalkan jejak digital itu yang baik.
media sosial. Jadi silahkan disimak ya Anda. Iya, Bu. Apakah kelihatan semua? Kelihatan saya tidak, Bu. Ya, nampak? Nampak, Bu. Oke, gimana nih semua? Sudah melihat video yang ditayangkan? Baik, Ananda. Nah, setelah melihat video yang Ibu tayangkan tadi, apa pelajaran yang Anda dapatkan? Jadi video di sini juga menunjukkan, Bu, bahwasanya kita dalam media sosial itu harus melihat juga apa konten yang kita ingin post ke media sosial, Bu. Misalnya kalau kita mau post foto atau video itu jangan sembarangan, Bu, karena ya itu tadi, Bu, di media sosial itu kan kita nggak tahu orang dari mana aja gitu. Tapi nanti ada orang yang nggak suka sama kita, foto-foto yang memang misalnya fotonya itu seharusnya nggak publik, malah bisa menjadi bahan untuk mempermalukan kita di suatu saat nanti, Bu. Sibuk dari video tadi. Oke, bagus. Selanjutnya, ya pada Anda. Saya bisa mengukur pelajaran, Bu, kalau misalnya kita tuh harus kayak mencari informasi yang lebih bermanfaat untuk kita. Jadi kayak informasi yang kurang bermanfaat itu kita jangan terlalu dibawa ke kehidupan nyata itu. Karena di media sosial itu banyak gitu berita-berita yang nggak benar. Jadi nanti masih banyak gosip-gosip yang tersebar, nanti kita percaya. Itu ini kayak membuat perspektif kita tuh kayak lain gitu dengan media sosial. Nanti kita tahunya berubah ya, padahal itu kadang cara kita untuk mencari itu yang salah gitu. Jadi lebih baik mencari informasi yang lebih bermanfaat. Selanjutnya, kita tadi juga saya lihat di videonya juga, Bu, kalau membatasi waktu video yang Bu, karena kan kalau orang kan bisa kecanduan bermain media sosial gitu kan. Jadi yang saya temukan jadi bisa membatasi waktu gitu. Terus kalau misalnya nonton atau yang kayak di belakang juga, kalau sesuatu itu juga harus dilihat lagi, jangan sembarang posting gitu. Terus kalau misalnya berkomentar atau ke orang lain, jangan komen-komen yang bikin bertengkar, bikin positif saja gitu, Bu, biar nggak mencari masalah gitu di media sosial. Selanjutnya nanti, Bu, saya sama kepada teman-teman semua, Bu. Sebenarnya kita dalam bermain media sosial itu harus bisa pandai bisa mengatur waktunya, yang sampai kecanduan dari media sosial yang kita lalai sama kehidupan sehari-hari, mulai dari belajar, beribadah, dan lain-lain. Dan sekali lagi. Nah, ada lagi yang ingin menyampaikan apa yang dapat kita setelah menonton video tadi? Kepada aku. Selain dari yang seperti tadi, itu juga harus menjaga privasi orang lain, Bu. Terus kalau misalnya kita ngirim pesan atau komentar itu harus pertahanin jelas. Karena kita kan nggak tahu. Mungkin bagi kita hal yang baik, gitu kan. Tapi mungkin bagi mereka itu entah suatu yang jahat atau apa gitu. Jadi mungkin perasaan orang yang menerima pesan itu kan beda sendiri. Kalau tidak ada lagi,
itu kita disuruh kayak belajar memanfaatkan media sosial Bu, seperti memberikan konten-konten edukasi kayak belajar gitu. Baik Bu. Kalau sama kayak teman, saya memang pasti ada. Jadi intinya kita harus lebih bicara menggunakan media sosial karena semua yang ada di situ bisa ditahu semuanya gitu. Sama ini bebas apa kalau mau media sosial itu ini Bu mengatasi waktunya. Baik Ananda, tadi Anda semua sudah mengetahui bagaimana cara bijak kita menggunakan media sosial. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah Anda tahu bagaimana dampak apabila kita ini tidak bijak apabila menggunakan media sosial? Misalnya ya Bu, kita tidak bisa menggunakan media sosial, dan kan saya juga menyampaikan dari bagaimana kita disuruh memilih konten atau hal-hal yang ingin kita publis di media sosial yang Bu. Itu kalau dampaknya kalau misalnya kita tidak hati-hati dalam bermedia sosial itu Bu, nanti konten kita itu bisa dijadikan bahan kesalahan untuk orang lain Bu. Jadi orang lain bisa memanfaatkan kita. Soalnya sekarang kan Bu banyak orang-orang apalagi sudah para AI yang Bu. Jadi foto-foto kita itu bisa diedit dengan hal-hal yang tidak senonoh kita Bu. Jadi nanti orang memanfaatkan kita dengan kekerasan, hidup-hidupan begitu Bu. Jadi kita itulah berdampak yang menurut saya itu betul-betul besar Bu dari media sosial ini. Benar apa yang disampaikan Om tadi. Sepertinya ada semua semangat ya. Ya Bapak ini. Baik Ananda, coba apa kita dampak dari kita salah menggunakan media sosial? Jadi Bu, ada tadi di video kan waktu membatasi. Nah, kalau kita tidak sampai membatasi waktu untuk bermedia sosial, pasti akan berdampak juga pada waktu yang lain. Jadi banyak uang, terus belajar dari ketinggalan, keseharian yang harusnya bermanfaat jadi banyak media sosial yang waktu mainan sosmed itu terus waktu tidur juga bakal kurang gitu. Nah kalau dari teman-teman juga tuh kalau bisa nontonnya tuh yang positif tentang belajar juga bisa, tentang hiburan juga bisa, jangan yang mengarah-arah yang ke pornografi gitu, dan juga atau karena bisa merusak pikiran juga Bu. Jadi itu juga nggak boleh gitu. Selanjutnya Eli tadi menyampaikan dampaknya. Mungkin dampak dari media sosial itu ya kalau kita nggak menandai makanya nggak akan bijak kan Bu. Mungkin itu bisa kena mental kita juga Bu. Misalnya terlalu kayak eksis sekali gitu Bu ke media sosial. Pasti ada juga komenan netizen yang kadang bisa sakit hati itu memunculkan adanya apa namanya konflik gitu Bu, adanya gangguan mental, kita itu Bu. Gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Eli tadi, bahwa dampaknya itu kayak misalnya kita main media sosial ini terus kita tuh ada tugas jadi tugas sekolah yang lagi terus kayak kalau misalnya di rumah kan mama sih kayak aku apa di rumah kalau kita apa nggak sih main media sosial nggak kita batasi waktunya jadinya tuh kerjaan ini juga selesaikan terus kita dimarahin mama. ada lagi yang menyampaikan dampaknya, Ibu. Dampaknya kalau kita bermain media sosial itu membuat kita menjadi asik dengan dunia handphone Bu, tidak peduli lagi dengan teman-teman di sekitar atau kita kurang berinteraksi dengan orang di sekitar Bu. Itu dampaknya. Bagi saya dampak kita nggak bijak dalam bermain sosial media itu banyak Bu. Kan kalau misalnya kita kayak oversharing gitu, misalnya ada masalah dikit kita cerita di apa buat status di WhatsApp gitu, nanti pasti kayak mendatangkan orang-orang tuh pasti kayak berpikir apa sih anak ini terlalu lebay atau gimana gitu. Pasti mereka juga kayak suka gitu kalau kita daripada kita melakukan hal-hal yang buruk seperti itu, lebih baik kayak kita tuh
kita di sosial media gitu. Kalau aku nggak tahu gimana aslinya gitu. Terus apa yang disampaikan oleh Ananda semua tadi itu benar, bahwasanya dampak kita menggunakan media sosial itu sangat banyak ya Ananda, dan itu tuh bisa berdampak untuk masa depan Ananda juga. Nah, jadi di sini Ananda semua itu ketika menggunakan media sosial itu harus lebih bijak dan tidak terlalu oversharing ya Ananda. Ya Bu. Baik Ananda. Nah, setelah Ananda mengetahui tips dan bijak dalam menggunakan media sosial, lalu dampak-dampaknya apabila kita tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, sekarang Ibu ingin Ananda semua menyampaikan apa yang sudah Ananda dapatkan dari bimbingan kelompok ini dan bagaimana perasaan Ananda selama kita melakukan bimbingan kelompok ini. Nah, Ibu ingin semuanya menyampaikan perasaan dan apa yang Anda dapatkan. Oke? Nah, dimulai dari Ibu. Dari aja Bu, dia mau pakai Dari Elit, boleh. Silakan Elit. Nah, jadi Bu, yang saya dapat dari kegiatan bimbingan kelompok ini, saya dapat bahwa media sosial itu nggak selamanya ngasih hal positif di kita. Itulah kita tandanya bijak-bijak dalam memakai media sosial. Seperti kayak yang tadi itu, yang dalam video tadi itu kayak nggak boleh berkomentar yang negatif atau mengunggah hal yang lain yang bisa merugikan kita sendiri Bu. Dan perasaan saya setelah mengikuti kegiatan ini, saya merasa senang dan kegiatan ini menjadi bermanfaat Bu. Jadi diri saya itu Bu. Elit, sudah Ibu. Selanjutnya Jadi Bu, apa namanya yang saya dapat dari kegiatan bimbingan kelompok hari ini itu Bu, saya mendapatkan pengalaman dan informasi baru Bu, bahwasanya kita dalam bermedia sosial itu harus lebih bijak lagi Bu. Terus kita perlu menerapkan tips tadi dari yang Ibu videonya telah tampilkan, seperti mencari informasi, memilah dan memilihnya, dan Bu beretika dalam media sosial, tidak boleh berkomentar yang jelek, yang negatif. Terus itu kita harus memilah dan memilih konten-konten yang ingin kita upload di media sosial Bu. Jadi kita nggak boleh terlalu mengumbar kehidupan kita di media sosial. Dan itu Bu, kita harus ingin mengetahui juga dampak-dampaknya supaya kita teringat hal-hal yang kita dapatkan nanti kalau kita salah bermedia sosial Bu. Terus perasaan saya setelah mengikuti bimbingan kelompok hari ini, saya senang Bu ketemu teman-teman dari kelas lain karena kan sebelumnya belum kenal juga Bu. Terus saya juga senang mendapatkan informasi dari Ibu tadi, video-video itu, karena saya sebelumnya juga nggak pernah lihat itu Bu. Terima kasih ya Bu. selanjutnya Oke Bu, jadi kesimpulan yang saya dapat untuk kegiatan ini, jadi kita harus bijak dalam menggunakan media sosial karena kita harus juga kalau misalkan kita terlalu berlebihan. Terus itu juga untuk kesan dan pesannya saya sangat suka dengan kegiatan ini karena saya dapat bertemu dengan teman-teman baru meskipun kita satu sekolah, cuman kita nggak setiap hari ketemu, jadi nggak saling kenal banget kayak gitu. Dan semoga ada kegiatan selanjutnya yang seperti ini sehingga banyak waktu yang digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. selanjutnya Angga. Baik Bu, saya tentunya setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini mendapat pengetahuan baru tentang bagaimana cara kita menggunakan sosial media itu agar lebih bermanfaat untuk kita, dan juga supaya kita itu tidak terlalu oversharing ke dunia maya gitu Bu. Karena pasti kalau banyak hal-hal yang kita umbar di sosial media ini baru ini terus kayak muak sama kita tidak seperti itu menimbulkan berkonflik gitu Bu. Jadi untuk menghindari itu kita sebenarnya pandai-pandai lah untuk memilah bagaimana kita bijak dalam menggunakan sosial media. Selanjutnya perasaan saya setelah mengikuti dunia global ini, saya senang karena bisa bertemu dengan teman-teman yang sebelumnya sering lihat gitu, tapi nggak tahu namanya. Jadi
kegiatan kelompok ini, jadi saya tahu bagaimana cara tips and triknya supaya tidak bermain media sosial itu berlebihan. Setelah itu perasaan yang saya dapatkan tentunya saya sangat senang Bu, karena saya bisa tahu juga tentang bijaknya bermain media sosial ini. Setelah itu juga saya bisa bertemu teman-teman baru di sini Bu. Kami saling kenal juga dengan adanya kegiatan dengan kelompok ini. Kami jadi bisa saling satu sama lain itu bisa kenal Bu. Yang sebelumnya mungkin cuma berpapas-papasan aja, karena dengan kegiatan ini tuh bisa saling kenal gitu satu siapa. Selanjutnya adalah Pesan saya setelah mengikuti kegiatan kelompok, saya senang teman-teman baru. Terus saya juga bisa dapat teman baru kayak yang memiliki dimensinya bahwa kalau kita nggak bisa di media sosial itu, kalau kita nggak bisa, kita bakal menemukan jadi dampaknya kayak lebih kita lalai sampai terus kita ini kita misalnya saya harapkan dari tentang teman-teman juga, karena ini masalah yang jadi sekarang itu jadi bagaimana, jadi itu bermanfaat bagi kami semua. Karena itu bisa kalian untuk bersosial media. Terus ini bagus apa yang disampaikan oleh Anda semua. Itu sudah baik, dan di sini Anda semua sudah paham bagaimana menggunakan media sosial yang bijak dan apa dampaknya ketika kita tidak menggunakan media sosial secara baik dan bijak. Jadi menggunakan media sosial yang baik dan bijak itu kita harus menyaring informasi atau hal-hal yang ingin kita post atau informasi yang kita dapatkan di sosial media itu secara baik dan bijak. Nah, di situ apabila kita sudah menyaringnya, kita akan mendapatkan informasi yang benar, tidak ada informasi yang hoax. Lalu privasi Anda juga terjaga. Nah, selain itu, apabila Anda semua tidak dapat menggunakan media sosial dengan baik dan benar, maka bisa berdampak kepada masa depan Anda gitu. Ketika Anda menggunakan media sosial seperti ngepost kayak kata Anda tadi kan, ngepost hal-hal yang masalah, terus ada yang nggak suka, mungkin kedepannya dia bisa lebih menjelekkan si Abda atau bagaimana seperti itu. Nah, sebelum kita akhiri sesi bimbingan kelompok ini, bagaimana kalau kita melakukan tes speaking supaya Anda semua semangat dan lebih fokus untuk melakukan kegiatan berikutnya. Baik Ananda, nah Ibu akan memberi aba-aba. Ketika Ibu bilang sakit, Anda megang perut. Nah, ketika Ibu bilang sikut, Anda megang sikut. Ketika Ibu bilang sikat, Anda mengambil pena. Oke, siap? Siap, Bu. Sakit? Sikut? Sakit? Sikut? Sikut? Sama Bu. Oke, sakit? Sakit? Sikut? Sikut sakit? Sakit sikut? Sakit? Sikat? Oke, itu bagus. Lagi, sekali lagi ya. Iya, Bu. Rasanya agak kurang.
kepada Anda semua karena sudah mau mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Nah, sebelum kita tutup bimbingan kelompok pada hari ini, alangkah baiknya apabila kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan siapa tadi yang mau bikin doa? Baik, silakan. Teman-teman, untuk budaya kita pada hari ini dan membaca doa-doa Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih kepada Anda semua. Kita akhiri bimbingan kelompok pada hari ini. Assalamualaikum.